Halo guys, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum masuk pada pembahasan kita selanjutnya, teman-teman jangan lupa subscribe dan like dan tindiskan tombol lonceng agar bisa mendapat uploadan video baru dari kami. Nah, jadi teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan mengkonstruksikan sedikit pemahaman saya terkait dengan tujuan hukum. Nah, kalau kita membahas soal tujuan hukum di berbagai macam literatur buku pengantar ilmu hukum, secara umum itu terdapat pembahasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kalau kita melihat di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Jainal Asikin, pengantar ilmu hukum, terdapat teori optatif. Teori optatif ini di dalamnya terkandung 3 unsur tujuan hukum. Yang pertama adalah persoalan keadilan, yang kedua adalah persoalan kepastian, dan yang ketiga adalah persoalan kemanfaatan. Nah, di dalam teori tujuan hukum yang semata-mata keadilan ini, semisalkan salah satu pemikir Yunani, Aristoteles, yang mendefinisikan tujuan hukum adalah semata-mata tujuan hukum yang paling mulia adalah keadilan. Nah, di dalam perumusan keadilan yang dimaksudkan oleh Aristoteles terdapat 2 klaster tentang keadilan. Terdapat keadilan distributif dan keadilan komunitatif. Keadilan distributif ini yang mana keadilan yang memberikan setiap orang sesuai dengan jerih payahnya. Nah, tetapi keadilan komunitatif ini tidak melihat pada jerih payah seseorang, tetapi dia lebih cenderung kepada asas persamaan yang melihat pada dataran persamaan, penyamarataan. Nah, untuk konsep keadilan distributif ini, di mana kalau kita melihat secara realistis, gambaran sederhananya adalah semisalkan di dalam suatu instansi pemerintahan yang di dalamnya terdapat struktur daripada ketua bidang sampai pada anggota-anggota bidang. Nah, di dalam kerja ketua bidang dan kerja anggota bidang ini, keadilan distributif melihat ketika gaji yang diperoleh atau upah yang diperoleh ini ada kesebandingannya, bahwasannya gaji yang diperoleh oleh kepala bidang ini lebih banyak daripada anggota bidangnya. Nah, karena apa? Kerja daripada seorang ketua bidang ini sangat menguras tenaga, beban yang dijalankan ini sangatlah berat daripada anggota-anggota bidang. Nah, sehingga keadilan distributif ini lebih menitik beratkan kepada kesebandingan. Nah, kalau kita melihat lebih eksplisit lagi yang digambarkan oleh Rahmat Baruk dalam bukunya Teori Hukum, nah, dia merumuskan tentang keadilan distributif itu bisa disebut dengan keadilan yang melihat seseorang sesuai dengan jerih payah kapasitasnya. Jadi kapasitasnya seseorang itu dengan kapasitasnya seseorang ketika bekerja dalam satu instansi yang mempunyai kapasitas berbeda-beda. Nah, seseorang atau si A ini mempunyai kapasitas yang lebih mendominan
terhadap kerjanya, maka di sini si A dan si B ini akan mendapat perolehan upah yang berbeda, karena kerja daripada si A ini lebih menguras tenaganya. Nah, itu untuk keadilan distributif. Bagaimana dengan keadilan komunitatif? Keadilan komunitatif ini di sini dia lebih cenderung untuk menitik beratkan kepada asas persamaan. Nah, dan keadilan komunitatif ini lebih banyak terlihat di dalam lintas hubungan antara individu dalam masyarakat. Nah, semisalkan ketika ada sekelompok warga yang bekerja, nah di situ anggaplah si A kerjanya itu dari pagi sampai hari sore, tetapi si B dan si C ini bekerja pada menjelang waktu siang sampai sore. Nah, akan tetapi untuk perolehan upahnya itu dia sama, karena dia melihat pada asas persamaan, sama-sama melakukan pekerjaan. Nah, karena apa? Yang paling fundamental dalam filosofi keadilan komunitatif ini itu lebih mengutamakan persoalan moralitas. Nah, maka pertimbangan-pertimbangan itulah sehingga diletakkan asas persamaan. Nah, bagaimana dengan salah satu tujuan hukumnya, yang dimana juga ada teori kepastian hukum. Nah, di dalam teori kepastian hukum ini, kalau kita melihat pada bukunya Jainal Asyikin, Pengantar Ilmu Hukum, di situ ada salah satu tokoh yang paling radikalisme menganut kepastian hukum ini, yaitu Hans Kelsen. Nah, di dalam teorinya Rule of Law, di mana ada beberapa postulat yang dikonstruksikan oleh Hans Kelsen. Yang pertama adalah hukum hadir untuk mengatur tingkah laku manusia secara positif maupun negatif. Bahwasannya apa? Ketika satu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat itu mengandung norma yang memerintahkan. Nah, memerintahkan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau mengatur tingkah laku yang bersifat negatif, di sini norma yang mengatur tingkah laku kita, apa yang seharusnya tidak untuk kita lakukan. Semisalkan terlihat secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sana di berbagai macam rumusan pasal yang mengatur soal larangan-larangan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, postulat yang kedua adalah di mana ketika hakim memutus suatu perkara itu sesuai dengan hukum atau sesuai dengan al-qadar hukum yang ada. Jadi, hakim tidak mempunyai independensi dengan memutuskan suatu perkara berdasarkan pada nilai-nilai yang berada pada masyarakat atau norma-norma yang ada dalam masyarakat, lalu diambillah oleh hakim untuk membuat satu putusan dalam satu perkara. Nah, maka di sini kita bisa melihat konstruksi putusan hakim itu hanyalah kelanjutan daripada peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi rumusan dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim harus sesuai dengan rumusan tersebut. Nah, dan postulat yang ketiga adalah hukum bersifat dogmatik. Nah, maksud daripada hukum ini dia bersifat dogmatik, yang dimana mengatur tingkah laku manusia yang memang tidak melihat pada aspek kultur dan budaya masyarakat ketika membuat satu produk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang dilihat adalah bahwasannya
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ketika produk peraturan undang-undangan itu dibuat, maka harus direlasikan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada yang sesuai dengan hierarkinya, sehingga tidak terdapat kontras dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu dalam konteks tujuan hukum sebagai kepastian. Nah, bagaimana dengan tujuan hukum sebagai kemanfaatan? Dalam teori kemanfaatan ini, di situ ada salah satu pemikir yang paling radikalisme menganut teori ini. Nah, tak lain dan tak bukan adalah Jeremy Bentham. Nah, Jeremy Bentham hadir dengan mengilustrasikan bahwasannya tujuan hukum semata-mata untuk kemanfaatan. Nah, selain daripada kemanfaatan, hukum juga harus hadir untuk mendistribusikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Nah, dari perspektif ini bahwasannya dalam konteks untuk kemanfaatan, untuk perolehan kemanfaatan, yang dilihat adalah mana yang paling dominan anggapan masyarakat terhadap satu kemanfaatan bagi mereka. Nah, tetapi dia tidak melihat pada sisi bagaimana cara untuk bisa mendistribusikan atau memperoleh kemanfaatan ini, sehingga dalam konteks pembahasan kemanfaatan ini, di situ ada berbagai macam kritik ketika kita membaca bukunya Teori Hukum yang ditulis oleh Rahmat Baruk, bahwasannya dalam pemikiran kemanfaatan ini, tujuan hukum yang bersifat tujuan hukum yang mengarah pada kemanfaatan ini, itu dia akan mengkonstruksikan pemikiran kita bisa menghalalkan segala cara asalkan ada nilai kemanfaatannya, sehingga untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk itu juga dibolehkan. Yang penting terkandung nilai kemanfaatannya. Nah, mungkin sekian ulasan singkat dari saya tentang tujuan hukum dengan beberapa teori yang paling fundamentalistik di dalam teori tujuan hukum itu sendiri. Mungkin sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.